Wisma Nampel Surabaya akan menjelaskan sedikit lebihnya mengenai proses isolasi dan identifikasi bakteri. Mari kita mulai. Yang pertama, ada teknik isolasi, yaitu merupakan proses pemisahan mikroba dari satu lingkungan ke lingkungan lain di dalam media atau substrat yang tidak alami atau buatan, sehingga dapat diperoleh biakan murninya. Nah, teknik isolasi ini dari jenis mikroba dan jenis habitatnya dan sumbernya secara alami, yaitu ada mikroba tanah, air, udara, dan ada juga di dalam tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian dapat diperoleh juga sumbernya dari lembaga koleksi kultur, contohnya adalah LIPI dan balai penelitian lainnya. Proses identifikasi sendiri merupakan upaya untuk mengenal suatu mikroba hingga diketahui jenisnya. Biasanya dalam taksonomi ilmiah kita mengidentifikasi hingga tingkat genus ataupun tingkat spesies. Pemahaman yang perlu kita ketahui, yang pertama ada karakteristik mikroorganisme secara morfologi, selular, fisiologis, dan genetik. Kemudian ada habitat mikroorganisme, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu biotik dan abiotik. Ada juga pengelompokan mikroorganismenya seperti apa. Tujuan identifikasi adalah untuk mendeteksi keberadaan mikroba yang tidak dikehendaki atau patogen. Patogen di sini merupakan bakteri yang merugikan. Kemudian untuk mengenal jenis mikroba yang dapat diungkap potensinya. Sebagai contoh, mikroba ini dapat digunakan untuk mereduksi polutan yang ada di air, udara, seperti itu. Nah, biakan kontrol untuk uji mikrobiologi. Kemudian ada metode pengambilan sampel. Nah, metode pengambilan sampel ini dibedakan, ada sampel padatan dan sampel cair atau semi cair. Sampel padatan yaitu tanah, serpihan batu, dan kayu. Di sini dengan cara mengambil menggunakan spatula atau pinset steril, kemudian disimpan menggunakan kantong plastik steril. Untuk sampel yang berupa cairan, yaitu contohnya adalah air, lumpur, dan sebagainya, ini yang menggunakan pipet steril juga dan disimpan menggunakan botol atau tabung polipropinil steril. Nah, sampel segera dibawa ke laboratorium gunanya untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan luar, sehingga secara fisiologis bakteri tetap sama yang ada pada lokasi habitat pengambilan dan yang ada di laboratorium. Nah, ini dilakukan pada yang suhu dingin, lebih optimal. Nah, ada berapa sih teknik isolasi kultur murni dan bagaimana cara menggunakan isolasinya? Nah, yang pertama ada penggoresan, yaitu strict plate, dan ada penyebaran, yaitu spread plate. Yang kedua ada penuangan, pour plate. Ketiga, kultur diperkaya atau enrichment culture, dan pengenceran berseri atau serial dilution, dan yang terakhir adalah isolasi secara tunggal. Apa sih perbedaannya? Nah, teknik penggoresan atau strict plate ini sampel diencerkan secara berseri dengan larutan garam fisiologis. Kemudian sampel ditanam pada media agar hingga koloni tubuh menyebar. Kemudian penggoresan dilakukan berulang. Ini adalah contoh dari metode 16 goresan. Sampel terlihat koloni morfologinya seperti ini. Kemudian ada gimana sih cara untuk strict plate-nya? Nah, ini ada 3 cara: goresan langsung, kuadran, dan radian. Goresan secara langsung yaitu zigzag. Nah, koloni akan terlihat seperti ini. Kemudian ada goresan radian, bercabang, garisnya bercabang seperti ini. Kemudian untuk goresan kuadran, garisnya sejajar seperti ini juga. Untuk spread plate atau teknik penyebaran, ini merupakan teknik isolasi bakteri dan menggunakan peralatan sederhana. Biasanya digunakan adalah spreader. Kelemahannya hanya sejumlah kecil sampel yang digunakan atau disebarkan pada media, dan biasanya 2 sel dapat bergabung membentuk satu koloni mikroba. Nah, caranya adalah
sampel dihomogenisasi dengan menggunakan vortex, kemudian dilakukan dilusi atau pengenceran seri, kemudian akan diperoleh kuantitas yang sedikit, kemudian dilakukan subkultur ke media agar. Nah, ini dilakukan penyebaran menggunakan spreader pada permukaannya, kemudian dilakukan inkubasi sehingga terlihat jenis-jenis koloni mikrobanya. Yang kedua ada teknik penuangan atau pour plate. Prinsipnya, pengenceran ini dengan media agar cair dalam tabung reaksi sehingga distribusi sampelnya merata. Kemudian dituang ke cawan Petri dan dibiarkan mengeras pada suhu beruang lalu diinokulasikan. Apa sih bedanya pour plate dan spread plate? Nah, pour plate ini adalah sampelnya. Perbedaannya adalah pour plate ini dilakukan lebih dahulu diinokulasikan ke cawan Petri, kemudian media agarnya menyusul berada di atasnya, kemudian dilakukan homogenisasi membentuk angka 8, kemudian hasilnya koloni akan merata pada seluruh bagian cawan Petri dari atas hingga bawah. Untuk spread plate ini media agarnya ditaruh pada cawan Petri lebih dahulu, kemudian diinokulasikan sampel, kemudian dilakukan perataannya dengan spreader. Nah, ini koloninya hanya akan tumbuh pada permukaan media. Untuk kultur hiperkaya atau enrichment culture, ini adalah proses mengisolasi bakteri yang mempunyai sifat fisiologis yang khusus. Contohnya adalah jumlahnya kecil dan tumbuhnya lambat. Prinsipnya menggunakan komposisi media dan kondisi inkubasi tertentu sehingga hanya tumbuh bakteri yang tertentu juga. Untuk teknik pengenceran berseri atau serial dilution, ini yang seperti pernah kita lakukan, yaitu dari 10 pangkat min 1 hingga 10 pangkat min 5 min 6 contohnya di sini. Nah, kita ambil 1 mili sampel, kemudian diambil lagi 1 mili, kemudian yang berada pada tabung reaksi adalah 9 mili pelarutnya. Tujuannya untuk mendapatkan kuantitas mikroba bakteri yang dengan jumlah sedikit. Dan terakhir adalah teknik isolasi sel tunggal. Teknik ini ada dua macam, yaitu dengan alat mikromanipulator yang digabung dengan mikroskop, kemudian ada juga dengan alat pipet kapiler. Metodenya hampir sama, yaitu dengan ini adalah mikromanipulatornya seperti jarum yang menyambung pada mikroskop. Kemudian kita ambil mikroba sel tunggal, kemudian diinokulasikan ke media yang diinginkan. Untuk metode kapiler juga hampir sama, dengan cara mengambil tetesan tertentu yang diletakkan pada gelas objek steril, kemudian diambil tetesan tertentu, kemudian diinokulasikan pada media kultur murni sehingga diperoleh nanti isolasinya diperoleh selnya juga murni. Dan selanjutnya akan dibahas mengenai pengamatan makroskopis oleh teman saya, yaitu Maziatul Lailiyah. Oleh karena itu saya persilahkan untuk menjelaskan. Identifikasi bakteri, di mana identifikasi bakteri itu biasanya dilakukan pengamatan makroskopis. Di pengamatan makroskopis sendiri itu dilihat dari segi warna, tepian, elevasi, bentuk, dan juga ukurannya. Kalau warna itu biasanya ada yang putih, kuning, creamy, dan sampai yang coklat. Kalau yang bentuk itu ada bundar dengan tepian kerang seperti kerang gitu. Ada juga bundar dengan tepian keriput, timbul, konsentris, tidak beraturan, dan kayak benang-benang, rhizoid dan filiform. Kalau tepian itu ada yang rata, ada yang bergelombang, ada yang berlekuk, ada yang bergerigi, dan juga seperti benang. Kalau elevasi itu ada yang licin, datar, timbul, seperti tetesan, cembung, berbukit-bukit, sampai hingga seperti kawah. Kalau ukuran itu ada yang titik, terus ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Lanjut, ada juga proses pewarnaan gram, di mana proses pewarnaan gram ini memiliki
4 macam. Ada yang gram A, gram B, gram C, gram D. Kalau gram A itu dia itu menggunakan kristal ungu violet dan proses pewarnaannya itu selama 1 menit. Gram B juga dia itu menggunakan yodium dan waktunya itu sama seperti kayak gram A, 1 menit. Kalau gram C itu dia itu menggunakan alkohol, proses pewarnaannya itu selama 30 detik. Kalau yang gram D itu dia menggunakan safranin dan proses pewarnaannya itu selama 2 menit. Ini hasil dari pewarnaan gram. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau positif itu dia ditandai dengan berwarna ungu. Kalau yang negatif dia ditandai dengan berwarna merah. Lanjut ada uji biokimia, di mana uji ini tuh suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat fisiologis koloni bakteri dari hasil isolasi dan juga sampai menentukan spesies pada bakteri tersebut. Dan uji biokimia ini sifat metabolisme bakteri dan pertumbuhan mikroorganisme pada beberapa media dengan dilihat dari interaksi-interaksi metabolit yang dihasilkan dengan reagen-reagen kimia. Salah satunya ada uji indol pada uji biokimia, yaitu di mana uji ini itu mengetahui apakah bakteri tersebut itu memiliki enzim triptopanase sehingga bakteri itu dapat mengoksidasi asam amino triptopan menjadi triptopan itu sampai membentuk indol. Seperti gambar di samping, itu ada indol positif dan juga indol negatif. Kalau positif, dia itu ditandai dengan adanya bentukan berwarna merah seperti cincin di permukaan biakan bakteri. Kalau yang negatif, dia itu ditandai dengan tidak adanya bentukan berwarna merah seperti cincin di permukaan bakteri. Lanjut ada uji methyl red, di mana media yang digunakan pada uji ini yaitu pepton glukosa fosfat. Nah, uji ini itu untuk mengetahui ada tidaknya fermentasi asam campuran dari metilen glikon pada koloni bakteri. Nah, seperti gambar di samping, ini hasil dari uji methyl red, yaitu kalau positif dia ditandai dengan media yang mengalami perubahan warna merah setelah ditambahkan methyl red 1%. Kalau yang negatif, dia itu ditandai dengan pada medianya itu tidak mengalami perubahan warna merah setelah ditambahkan methyl red 1%. Ada uji Voges-Proquer atau VP test, di mana media yang digunakan adalah pepton glukosa fosfat juga. Di mana uji ini itu untuk mengetahui pembentukan asetil metil karbinol atau asetoin dari hasil fermentasi glukosa. Seperti gambar di samping, yaitu VP testnya itu kalau positif itu ditandai dengan adanya perubahan warna media menjadi merah setelah ditambahkan anaptol 5% dan KOH 40%. Kalau yang negatif, dia itu ditandai dengan tidak adanya perubahan warna menjadi merah pada media setelah ditambahkan anaptol 5% dan KOH 40%. Ada juga uji sitrat, di mana media yang digunakan adalah simon sitrat. Nah, uji ini itu untuk mengetahui sumber karbon pada bakteri, yaitu menggunakan sitrat atau tidak. Nah, seperti gambar di samping, kalau positif pada uji ini itu ditandai dengan adanya perubahan warna media yang awalnya hijau menjadi biru. Kalau negatif itu ditandai dengan tidak ada perubahan warna. Jadi tetap warnanya itu nggak berubah menjadi biru. Selanjutnya itu ada uji motilitas, di mana uji ini itu menggunakan media MO atau motilitas ornitin dan juga bisa menggunakan SIM atau sulfida indol motility, di mana media SIM ini selain untuk melihat motilitas, dia juga bisa menggunakan untuk tes indol dan pembentukan H2S. Dan uji ini digunakan untuk mengetahui gerak bakteri atau pada flagellnya.
Seperti gambar di samping. Kalau positif itu dia ditandai adanya penyebaran warna putih seperti akar di sekitar inokulasi. Kalau negatif itu dia ditandainya itu tidak ada pembentukan warna putih seperti akar di sekitar inokulasi. Kalau selanjutnya yaitu uji TSIA, triple sugar iron agar, di mana media yang digunakan adalah ada 3 macam karbohidrat, yaitu menggunakan glukosa, laktosa, dan sukrosa. Dan uji ini tuh berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam fermentasi karbohidrat. Nah, uji ini kalau positif itu ditandai dengan adanya warna kuning di dasar media, sehingga media itu dikatakan bersifat asam. Kalau yang negatif itu dia ditandai dengan adanya media itu berwarna merah di dasarnya, sehingga ditandai dengan media itu bersifat basah. Selanjutnya itu ada uji ureanase, di mana uji ini tuh menggunakan urea base, dan uji ini tuh untuk mengetahui kandungan enzim urease pada bakteri sehingga dapat menguraikan urea membentuk amoniak. Seperti gambar di samping ada urea tesnya itu kalau positif dia itu ditandai dengan adanya perubahan warna pada media dari kuning menjadi pink pekat. Kalau yang negatif itu dia itu tidak ada perubahan warna pada media, yang awal mulanya itu kuning menjadi pink pekat. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.